Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Wicaksono, menyelesaikan tugas PTK untuk UTS draft proposal PTK. Di sini nama saya Agung Wicaksono, nomor induk mahasiswa 73. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya bikin yang berjudul Pengaruh Muhadasah Terhadap Kemahiran Maharoh Kalam, yang mana pada siswa kelas 7 SMP Al-Manar Azhari yang ada di Depok. Kemudian untuk selanjutnya, bab yang pertama di sini saya akan bacakan. Ada 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 pembatasan masalah, 1.4 rumusan masalah, 1.5 tujuan penelitian, 1.6 manfaat penelitian, 1.7 hipotesis tindakan, 1.8 ruang lingkup penelitian. Selanjutnya di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai pendahuluan, yakni pada bab 1, latar belakang masalah. Berbicara adalah merupakan dialog bebas yang berlangsung secara spontan antara pihak tertentu mengenai topik tertentu. Berbicara atau sering disebut dengan kalam merupakan sarana utama untuk membina saling mengerti, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Jadi di sini bahasa diartikan sebagai media untuk melakukan muhadasah itu sendiri. Kegiatan berbicara di dalam maupun di luar kelas mempunyai aspek komunikasi dua arah, yakni antara pembicara dengan pendengarnya secara timbal balik. Dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Arab, maka pembelajar didorong untuk memiliki keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam yang pada hakikatnya merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi, artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Untuk selanjutnya, 1.2 identifikasi masalah. Yang pertama, saya mengidentifikasi dari masalah mengenai lemahnya motivasi siswa dalam mempelajari maharoh kalam. Yang kedua, kurangnya dorongan dari orang tua dan guru terhadap pembelajaran bahasa Arab atau motivasi seperti itu. Lanjut, untuk 1.3 pembahasan masalah, pembatasan masalah. Agar tercapainya tujuan pembelajaran, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian. Adapun itu adalah yang pertama, penelitian ini dilakukan saat proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, sasarannya pada siswa kelas 7 SMP Al-Manar Azhari. Yang ketiga, implementasi konsep pada penelitian ini adalah keberpengaruhan antara kemahiran muhadasah terhadap maharoh kalam. Lanjut, 1.4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kemahiran muhadasah berpengaruh terhadap kemahiran maharoh kalam siswa kelas 7 di SMP Al-Manar Azhari Depok? 1.5 tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberpengaruhan kemahiran muhadasah dalam peningkatan maharoh kalam siswa di SMP Al-Manar Azhari Depok. 1.6 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. 1. Dapat menjadi salah satu sumbangsih bagi pengembangan pendidikan, terutama mengembangkan khazanah keilmuan. Yang kedua, dapat menjadi pertimbangan bagi yang terkait dalam penelitian ini. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa, meningkatkan kemampuan maharoh kalam. Yang kedua bagi guru untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga bagi sekolah untuk mempermudah evaluasi dalam pengembangan maharoh kalam. 1.7 hipotesis tindakan. Penelitian memiliki hipotesis bahwa model pembelajaran komunikatif dapat meningkatkan kemahiran siswa dalam maharoh kalam dalam bermuhadasah. 1.8 ruang lingkup penelitian. Yang pertama, permasalahan dalam penelitian ini adalah seringnya terjadi kesalahan dalam bermuhadasah. Jadi di SMP Al-Manar Azhari ini mulai menerapkan percakapan bahasa Arab sehari-harinya. Namun di sini masih banyak permasalahan ketika penelitian, masih banyak sering terjadi kesalahan dalam bermuhadasah. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas ini ditunjukkan kepada kelas 7 SMP Al-Manar Azhari.
Mengapa saya lebih memilih kelas 7? Karena kelas 7 di sini masih beberapa bulan menetap di SMP Al-Manar Azhari, dan hal tersebut eh, menurut saya mempermudah untuk melakukan penelitian hal ini karena mereka belum terkontaminasi ataupun belum ada efek lingkungan, pengaruh-pengaruh lain yang mungkin ketika siswa baru itu masih belajarnya benar-benar ingin belajar dengan niat. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Al-Manar Azhari, Depok. Yang keempat, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk selanjutnya, bab 2, yakni pengertian yang pertama, pengertian muhadasah, pengertian kemahiran, dan pengertian maharoh kalam itu sendiri. Kerangka teori, bab 2. Pengertian muhadasah. Muhadasah dalam bahasa Arab berasal dari kata hadasa yang berarti berbicara. Kemudian mendapat huruf tambahan menjadi hadasa yang berarti berbicara, yang berfungsi sebagai musyarakah atau persekutuan. Kemudian masdar dari muhadasah yaitu masdar dari hadasah yaitu muhadasah. Jadi muhadasah adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Selanjutnya, pengertian kemahiran. Arti kata kemahiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI adalah kemahira dalam kurung N, kecepatan, kecakapan atau dalam melakukan sesuatu. Kemampuan, kepandaian para pesenam itu bertanding memperlihatkan masing-masing. Keterampilan atau kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Selanjutnya, pengertian maharoh kalam. Jadi gabungan antara maharoh dan kalam tadi yang sudah saya jelaskan. Maharoh al-kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide pendapat, keinginan atau perasaan kepada lawan bicara, karena berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat dan yang dimanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk selanjutnya, pembahasan yang mana hal ini terdapat dalam bab 3. Dalam bab 3 terdapat 4 jenis. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat desain penelitian. Sedikit akan saya jelaskan mengenai jenis penelitian yang saya lakukan. Penelitian tindakan kelas yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif, dan spiritual. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan untuk memperbaiki cara kerja isi, proses, dan situasi pembelajaran. Kemudian 3.2 subjek penelitian. Lokasi terdapat pada SMP Al-Manar Azhari Depok. Waktu dilaksanakan selama 3 bulan sejak ditetapkan persiapan hingga pelaksanaannya. Sasaran pada kelas siswa kelas 7 SMP Al-Manar Azhari Depok. Oke, lanjut ke 3.3 pengumpulan data. Di sini saya menggunakan yang pertama metode observasi, yang kedua jurnal siswa, yang ketiga wawancara, yang keempat studi pustaka. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan ialah mengidentifikasi masalah kemudian lanjut ke penyelidikan, kemudian ke rencana umum, lanjut ke implementasi langkah tindakan pertama, kemudian monitoring, kemudian penyelidikan, baru yang terakhir ialah revisi ide umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.